Saya Dedi Dahlan, Certified MBTI Practitioner dari Myers-Briggs International dan Licensed Trainer untuk Mitologi Inspira. Dan ini adalah pertanyaan kamu tentang MBTI. MBTI adalah tes atau asesmen kepribadian, atau tepatnya tes atau asesmen preferensi kepribadian, di mana kita dengan mengikuti MBTI bisa tahu sebetulnya cara kerja kepribadian kita seperti apa. Dalam sehari-hari kita tuh cenderungnya melakukan apa, dan fungsi kita bekerja, beraktivitas kayak gimana. Tiap orang punya fungsi kepribadian yang berbeda. Gua beda, kamu beda. Itu yang diukur oleh MBTI. MBTI mengukur orang dalam 4 dikotomi. Dikotomi ini ada berdasarkan fungsi yang berbeda. Misalnya, extrovert dan introvert ini mengukur perhatian dan energi. Sensing dan intuition ini mengukur informasi dan cara dia menerima informasi. Thinking dan feeling ini mengukur atau melihat bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dan judging dan perceiving ini menggambarkan bagaimana seseorang mengelola atau memanage dunia luar dia, alias bikin plan. Kombinasi dari keempat dikotomi ini yang kemudian menjadi apa yang kita sebut atau kita kenal sebagai tipe MBTI. Basically, dia mengukur kepribadian atau preferensi kepribadian kita itu kayak kamu sama teman kamu yang udah bertahun-tahun ngakrab misalnya. Artinya apa? Dia melihat respons kamu terhadap pertanyaan atau terhadap suatu situasi. Sebuah tes psikologi yang benar itu harus mengukur respons. Setiap respons kamu terhadap pertanyaan itu dicatat. Sesering apa kamu melakukan A? Sesering apa kamu melakukan B? Sesering apa kamu melakukan C? Kamu pilih D atau E? Nah, ini yang dipakai sebagai tes MBTI untuk ngecek kamu lebih punya preferensi atau kecenderungan ke tipe yang mana dalam 4 dikotomi MBTI tadi. Kalau kamu ngerti MBTI, itu ibaratnya kayak kamu ngerti cara kerja badan kamu sendiri. Ini badan, kita udah pakai belasan tahun, puluhan tahun mungkin. Tapi kadang-kadang kita masih nggak ngerti sebetulnya gimana dia cara kerjanya. Kita nggak ngerti kenapa ada masalah yang keulang lagi gitu aja. Dan kita nggak ngerti kenapa kita selalu ngambil keputusan gitu-gitu mulu. Dan akhirnya ketemu orang yang gitu-gitu aja gitu. Itu semua sebetulnya ada hubungannya dengan fungsi kepribadian kita atau fungsi preferensi kepribadian kita. Dengan tahu MBTI, kamu tahu persis kekuatan kamu apa, kelemahan kamu apa, dan gimana fungsi kepribadian kamu dalam menghadapi tantangan, kerja, ataupun pacaran, ataupun hal lain di hari-hari kamu. Banyak orang yang nyangka MBTI itu nganggap MBTI cuma kayak sebuah tes atau assessment online yang diisi, terus setelah diisi, udah selesai. Kamu dapat tipe kamu, oh gue gini, selesai. Padahal nggak kayak gitu. Itu belum menyentuh bahkan kulit luar MBTI. MBTI itu nggak bisa kamu perlakukan kayak zodiak atau sio yang ngotak-ngotakin kamu bahwa ya udah ini tipe kamu maka karakter kamu gini. Nggak seperti itu. Masih banyak hal di dalam MBTI yang masih bisa dibedah. Misalnya, apa kekuatan kamu yang bisa kamu kembangkan? Gimana cara menutupi kekurangan kamu? Bagaimana kamu menghadapi stres? Gimana apa yang terjadi dengan diri kamu ketika kamu menghadapi tantangan berkepanjangan? Ini semua bisa kamu pelajari di dalam training MBTI, di mana kamu bisa lebih mengerti diri kamu dan bisa memakai preferensi kepribadian kamu buat fungsi misalnya leadership, teamwork, atau bahkan relationship. MBTI tidak menganggap dirinya atau hasil asesmennya sebagai kepribadian. Dia menyebutnya teorinya bahwa kita memiliki preferensi kepribadian. Artinya apa? Kita punya kedua sisi dari tiap dikotominya, tapi kita prefer salah satunya. Misalnya, orang ekstrovert nggak berarti dia full 100% ekstrovert. Dia punya sisi introvertnya. Seorang sensing nggak berarti dia 100% full sensing. Dia punya sisi intuitionnya, dan seterusnya. Artinya, MBTI menganggap tidak ada orang yang 100% apapun. Kita memakai kedua fungsi dikotomi ini dalam situasi berbeda, dalam tantangan berbeda. Jadi MBTI bukan tipe kepribadian, tapi merupakan preferensi. Artinya, kamu lebih suka tipe tertentu atau fungsi dikotomi tertentu dibandingkan fungsi dikotomi satunya. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa memakai fungsi satunya. Bisa, tapi kenyamanannya mungkin beda. Sama kayak makanan favorit kamu lah.
benar bahwa setiap tipe MBTI punya keunikannya sendiri. Dia punya sebuah fungsi yang paling nyaman buat dirinya. Dia punya preferensi kepribadian yang paling suka dia pakai. Dan sehubungan dengan skill, itu juga benar, tapi MBTI tidak menggambarkan skill secara langsung. Artinya, nggak berarti seorang extrovert pasti jago ngomong. Wois, nggak berarti seorang intuition berarti jago berimajinasi. Nggak juga. Itu membutuhkan latihan, itu membutuhkan praktek. Artinya apa? MBTI memiliki perbedaan dan keunikan dalam fungsi yang disukai setiap individu. Apakah itu langsung skill? Belum tentu. Tapi apakah setiap tipe punya kelebihannya sendiri? Bisa dibilang ya. Kelebihan dan tantangan untuk setiap tipe karena dia nyaman dalam melakukan fungsinya. Orang banyak yang kalau tahu MBTI dari cuma baca aja langsung kayak menghafal karakterisasi MBTI setiap tipe. Wah, INTP begini nih, kamu pasti gini nih. Wah, STJ gini, kamu pasti gini nih. Ini adalah cara yang sangat tidak disarankan untuk menggunakan MBTI. Bahkan ini adalah salah satu yang langsung diperingatkan oleh Myers-Briggs International, Myers-Briggs Organization ketika dia melatih certified practitioner kayak saya. Karena kita tidak boleh menjudge tipe berdasarkan hafalan. Kita harus memahami artinya. Kita harus paham makna di balik setiap dikotomi tadi. Jadi, nggak usah ngapal arti atau karakter setiap ENTP, setiap 4 hurufnya. Kamu perlu paham aja apa artinya setiap dikotomi dan bagaimana mereka berfungsi. Dan kalau kamu cuma menghafal tiap kelebihan atau kekurangan, artinya kamu akan mengotak-ngotakkan diri kamu sendiri. Ingat, manusia itu lebih kompleks daripada sekedar 4 huruf yang ada di MBTI. Sebenarnya enggak juga, dalam artian nggak berarti seorang ENTP dia cuma cocok dengan orang tipe tertentu atau ENTP lainnya, atau dia tidak cocok dengan ISTJ dan lain-lain. Dia nggak menggambarkan kecocokan sama sekali. Bagaimana kita cocok dengan orang dari tipe MBTI berbeda itu sangat tergantung pada ya gimana kita mau berinteraksi sama dia. Niat nggak? Kita suka dengan karakternya atau enggak. Banyak elemen dalam kepribadian atau karakter orang yang menunjukkan atau menggambarkan kecocokan. Tapi memang ada dorongan sejak awal untuk ketertarikan atau merasa cocok dalam komunikasi atau merasa cocok dalam interaksi karena memiliki tipe MBTI tertentu. ENFP dengan NFP misalnya biasanya akan merasa cocok satu sama lain ketika mereka berdiskusi soal ide atau menggali gagasan yang belum ada rencana praktisnya. Tapi ketika membutuhkan rencana praktis, ENFP dan NFP biasa ngomongnya ngalor ngidul kemana-mana. Mereka membutuhkan orang SJ di dalam komunikasi ini. Jadi kecocokan adalah faktor komunikasi kita sendiri. Tapi memang betul MBTI menentukan sedikit kecocokan awal dalam kesan pertama atau dalam gaya komunikasi kita satu sama lain. Bayangin kamu nggak kenal siapa teman kerja kamu, teman kuliah kamu, atau sobat kamu sendiri. Bayangin kamu nggak kenal orang tua kamu dan kamu nggak kenal bos kamu. Kamu mau ngomong sama mereka gimana? Susah lah, ya kan? Jadi keberadaan MBTI itu membantu kita untuk saling memahami. Temen gue ini tipenya, misalnya gue E, temen gue I, maka cara ngomong apa yang pas buat dia. Atasan saya adalah S, sementara saya N, maka gimana cara saya bisa presentasi sama dia supaya dia paham. Tim saya kebanyakan anggotanya adalah F, sementara saya T. Gimana supaya saya tidak ngomong terlalu menyinggung tim saya yang berbeda. Nah, jadi memahami MBTI itu sama dengan mengerti cara komunikasi paling baik dengan orang lain, cara interaksi dengan orang lain, cara mereka berfungsi, dan dengan itu kita bisa memanuverkan gaya komunikasi kita supaya terjalin komunikasi dan kerjasama dalam tim yang jauh lebih keren lagi, jauh lebih keren. Secara teori, beberapa tipe akan merasa natural dan merasa lebih nyaman di pekerjaan tertentu. Itu betul. Misalnya, seorang NFP dia akan lebih nyaman ketika dia berada di posisi di mana dia mendapat perhatian, banci tampil misalnya, atau dia bisa berekspresi, atau dia bisa mengungkapkan idealismenya pada dunia. Seorang ESTJ akan merasa nyaman dengan pekerjaan atau posisi di mana dia merasa dia berada di kontrol, dia mengendalikan, dia membuat rencana dan dia mengawasi.
Seorang INFP atau INTP misalnya akan merasa lebih nyaman dalam posisi di mana dia berada di balik layar, menggali gagasan, dan memiliki kebebasan dalam bekerja. Misalnya analis, atau misalnya marketing, atau misalnya desainer. Tapi nggak berarti mereka hanya tepat untuk posisi itu aja. Kita selalu bisa mengejar passion kita, walaupun tipe kita berbeda dari requirement atau kenyamanan kita. Caranya gimana? Pahami tipe MBTI kita, lalu kembangkan skill yang dibutuhkan oleh tipe kita untuk berada di posisi itu tadi. Jadi, yes, secara tipe tertentu ada kenyamanan, tapi jangan biarkan itu ngalangin kamu buat mengejar kerjaan yang kamu suka. Kata siapa enggak? Justru banyak banget leader-leader perusahaan atau leader dunia itu introvert. Sebagai contoh misalnya Bill Gates itu diduga, bahkan memang terlihat sekali dia adalah seorang introvert. Barack Obama, dia adalah seorang introvert. Gak kelihatan kan? Jadi introvert, extrovert, atau apapun tipe kamu, JP dan lain-lain, jangan biarkan tipe kamu, extrovert, introvert, JP, NS, dan lain-lain untuk menghambat kamu mengejar posisi atau jabatan atau pekerjaan yang kamu inginkan. Introvert adalah atau mampu menjadi leader yang luar biasa, sebagaimana extrovert pun mampu menjadi leader yang luar biasa. Hanya saja cara memimpinnya mungkin berbeda. Jadi ketika kita ngomongin leadership, kita nggak bisa ngomongin bentuk leadership atau gaya leadership yang benar. Tapi kembali ke kamu tipenya apa. Jadilah leader dalam tipe kamu sendiri. Banyak banget introvert yang pengen jadi public speaker. Gak ada aneh-anehnya, karena memang tipe kita nggak menghambat kita untuk jadi siapapun yang kita mau. Kalau kamu menggunakan tipe MBTI kamu cuma sebagai alasan kamu nggak bisa ke suatu tempat, atau kamu nggak bisa ngerjain sesuatu, itu masalah kamu, bukan masalah tipenya. Banyak introvert yang bisa jadi public speaker, sebagaimana banyak extrovert yang juga bisa kerja di belakang meja. Hanya saja kenyamanan mereka mungkin berbeda dan membutuhkan latihan yang lebih dalam. Introvert perlu banyak latihan, effort untuk melatih public speakingnya dibandingkan extrovert yang seringkali lebih natural dalam komunikasi di panggung misalnya. Tapi nggak aneh sama sekali. Kamu bisa melakukan itu kalau memang kamu mau. Sebenarnya bukan ekstrovert energinya nggak habis-habis, tapi itu lebih karena mereka ngecas energi dengan dunia luarnya, atau dengan cara berkomunikasi, atau dengan beraktivitas. Ketika mereka beraktivitas, mereka itu seperti HP yang dipakai sambil dicas. Energinya malah makin keisi. Makanya kelihatan sepertinya energi mereka selalu ada. Sebaliknya introvert itu mengecas energi mentalnya justru dengan berada dalam kondisi di mana dia bisa reflektif diri atau dari dalam dirinya sendiri. Jadi buat mereka, buat teman-teman kita yang introvert, akan lebih cepat kehabisan energi mental ketika beraktivitas dengan dunia luar dirinya atau dengan orang lain. Nah, ini sebetulnya karena traits yang dimiliki oleh seorang STJ. Kita bisa lihat, E berarti extrovert, dia berkomunikasi dengan baik dan dia melihat atau memfokuskan energi ke dunia luarnya dia, aktivitas kantor. S berarti dia teliti, dia struktural, dia sekuensial, sesuai dengan harapan SOP yang diberikan oleh atasan. T, dia mampu berpikir logik dan mengambil keputusan sebab akibat. Dan J, mengikuti rencana atau jadwal yang dibuat oleh perusahaan. Nah, jadi karena semua traits ini, ESTJ akan terkesan sebagai sebuah personality preference yang sangat idaman, sangat merupakan idaman perusahaan. Tapi sebenarnya nggak juga, karena yang namanya ESTJ itu tetap membutuhkan support dari tipe kepribadian yang lain, tetap membutuhkan support dari teman-teman N, teman-teman F, atau bahkan teman-teman I dan P. Jadi, iya mungkin perusahaan menyangka mereka menginginkan ESTJ, tapi sebenarnya semuanya harus bersinergi dan bekerja sama lebih baik lagi. Ya, di sini kita mulai ngomongin jodoh. Ini adalah pertanyaan yang orang suka bisik-bisik ke gue setiap kali gue ngisi training. Setiap kali saya ngisi training, pasti ada yang datang ngasih kertas. Kesannya gue dokter cinta. Sebenarnya nggak ada tipe yang betul-betul ideal atau tipe yang betul-betul cocok. Teorinya, tipe yang betul-betul sama akan saling menikmati kondisi satu sama lain karena mereka idealnya saling memahami satu sama lain. Tapi kalau terlalu sama,
bisa bosen, bisa boring, gitu-gitu aja, sama persis. Sebaliknya tipe yang beda total juga pada saat yang sama akan selalu ribut kesannya. Dia akan bertentangan, mereka akan terus-menerus berantem juga karena pandangan cara kerjanya beda sama sekali. Tapi di saat yang sama jadi rame, jadi ada bunga, jadi ada warna di hubungan itu. Jadi tipe apa yang paling cocok untuk jodoh setiap tipe lainnya tidak bisa dipastikan apakah berbeda atau sama atau lainnya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka tipe yang tidak terlalu sama tapi juga tidak terlalu beda. Tapi yang paling penting, kalaupun kamu beda dengan pasangan kamu, nggak masalah. Karena dalam jodoh nomor 1 adalah cinta. MBTI nomor 2, tenang aja. Kamu bisa melihat atau membedakan bagaimana S dan N secara sekilas dalam sehari-hari adalah ketika mereka menerima informasi atau memberikan informasi. Seorang S itu selalu bercerita detail, terstruktur, berurutan, dan faktual. Artinya kalau mereka bercerita, mereka pengen semua faktanya ada. Ceritanya ngurut dari A, B, C, D, E, F, bukan F, G, dan sebagainya. Sementara seorang N kalau bercerita, dia lebih pengen langsung ke intinya. Kalau dia menerima informasi, dia pengen ke gambaran umum aja. Dia langsung ke esensi walaupun loncat urutan kejadian. Seorang S itu suka dengan sesuatu yang berurutan seperti SOP, sementara seorang N dikasih SOP, skip, dan blur. Jadi kalau kamu ingin melihat apakah teman kamu S atau N, kita tidak rekomendasikan menjudge orang berdasarkan tipe hanya dengan penglihatan. Tapi kamu bisa melihat sekilas dari cara mereka mengelola informasi yang mereka terima. Tipe yang paling gampang terdistraksi adalah ENFP. Kenapa? Gua sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat aja kembali ke dikotominya, bukan hafalannya. Pertama, extrovert. Artinya dia memusatkan perhatian dia keluar dirinya. Apapun yang terjadi di luar, itu dia mudah untuk melihat. Gitu. Yang kedua, intuition. Dia suka gagasan umum. Dia nggak suka urutan, dia nggak suka detail. Artinya, dia punya banyak ide yang sering berubah. Feeling artinya dia mengambil keputusan berdasarkan kata hati, berdasarkan emosi, berdasarkan empati, berdasarkan mood gue lagi gimana. Dan perceiving, dia tidak terlalu mengikuti jadwal. Jadi bisa dibilang joke-nya, NFP itu doanya gini, ya Tuhan, bantu saya supaya tidak mudah teralih ke, itu burung apa? Keren banget. Burung apa tuh? Sayapnya biru tuh. Semudah itu seorang NFP bisa teralih. Tipe P adalah orang yang ingin menikmati proses dan ingin menikmati dunia. Tipe P berbeda dari tipe J, dia nggak pengen mengelola dunia, dia nggak pengen mengontrol jadwal dia. Dia pengen menjalankan kehidupan ini sebagaimana dia mau. Artinya seorang P akan lebih fleksibel, P akan lebih adaptif, P akan lebih dinamis. Dan karena memang dari sudut pandang seorang J, P ini seperti orang yang mudah teralih atau belok-belok dari rencana. Gimana cara bikin P lebih terorganize? Jangan kasih dia jadwal yang terlalu detail. 9, 9, 15, 9, 30, 10, 10, 15. Karena begitu P ngeliat jadwal kayak gini, skip. Dia nggak akan ngikutin. Dia akan mencoba mencari cara untuk melakukan dengan cara dia sendiri. Sebaliknya, untuk Anda yang ingin mengatur tipe P atau Anda P yang ingin mengatur diri sendiri, gunakan jadwal yang lebih simple, lebih casual, lebih open. Seperti to-do list. Seperti bagi hari dari 4 bagian, pagi, siang, sore, malam. Jadi dengan ada ruang gerak, seorang tipe P akan lebih bisa konsisten atau mendapatkan hasil efektif dalam pekerjaan dia atau aktivitas dia. Yang paling penting dalam memahami MBTI adalah bagaimana kita berinteraksi dengan menggunakan pemahaman kita atas MBTI itu. Artinya, kalau kita udah tahu tipe kita apa, dan kita tahu tipe orang lain, yaitu teman, rekan kerja, atasan, sobat, pacar, orang tua, berbeda dari kita, yang penting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan ini. Kamu nggak lebih baik dari mereka, sebagaimana mereka nggak lebih baik dari kamu. Karena tipe MBTI tidak ada yang superior lebih baik ataupun inferior lebih buruk. Artinya, setelah kamu tahu perbedaan ini ada, maka apa yang mau kamu lakukan? Gimana kamu bisa menyampaikan informasi lebih baik kepada mereka? Gimana kamu bisa manfaatkan pemahaman ini untuk bekerja sama lebih baik sama mereka? Jangan menghakimi, jangan merendahkan, jangan menggunakan tipe kepribadian untuk tebak-tebakan atau memandang orang sebagai sosok yang berbeda dari kalian. Justru kita pakai untuk menyamakan tujuan kita.